Bapak nabinya orang Kristen. Betul. Salah satu syarat untuk menjadi nabi harus ada nubuatan. Ya. Tolong tunjukkan di mana ayat Pak Pendeta Luga Tambunan dinubuatkan di Alkitab. Di dalam Yoel 2 ayat 28 dikatakan, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia, dan anak-anak muda, teruna-teruna akan bernubuat. Bernubuat ini adalah pekerjaan seorang nabi. Jadi memang tidak ditulis di situ nanti ada yang bernama Luga, memang tidak. Kenapa Tuhan tidak punya anak lagi selain Yesus? Ya kalau nanti ada Tuhan-Tuhan lagi, hancurlah dunia ini gitu. Jadi berantem nanti kan. Nah makanya Tuhan memang sudah dari sononya begitu. Ada bapak, ada ibunya, ada anaknya. Makanya kita ini kan diciptakan ada bapaknya, ada emaknya. Siapa di dunia ini yang nggak punya mama? Semua punya mama. Itu ide dari siapa? Allah menciptakan laki-laki menurut gambarnya. Diciptakannya laki-laki dan perempuan. Ingat, laki-laki dan perempuan ini suami istri, bukan kubu-kubu. Adam dan Hawa. Ini ide dari siapa? Ide dari bapak dan satu lagi, Roh Kudus. Itu istrinya, itu anaknya, clear. Kalau bapaknya Tuhan, mamanya Tuhan, anaknya apa? Ya pasti Tuhan. Nggak mungkin anak Tuhan. Kan simpel aja. Monyet kawin sama monyet, anaknya jadi apa? Jadi monyet. Nggak mungkin monyet kawin sama monyet, anaknya jadi beruang. Nggak mungkin. Kira-kira itu analogi. Kelihatan sederhana, tapi terlalu mahal. Itu terlalu mahal banget karena nggak semua gereja bisa menerima itu. Karena udah ketinggian itu pelajaran itu. Anaknya presiden, apakah presiden? Tidak, tapi semua milik Gibran, semua milik Jokowi itu punya dia. Well, video ini adalah kompilasi jawaban-jawaban dari Nabi Luga yang katanya mengaku nabi dia itu. Dan inilah jawaban-jawaban yang mungkin akan membuat kalian terhibur atau berpikir bahwa dia itu bukan nabi, atau memang kalian meyakini bahwa dia itu memang bukan nabi. Tentu saja. Mungkin video ini dapat menghibur kalian semuanya. Selamat menyaksikan. Luga mengakui Bible bukan kitab suci. Pantesan Sekarang aja gini ya. si dokter Sani Umunir sama gua, lu debat lu jangan mimpi-mimpi terus, harus kayak begini. Ternyata Iya, jadi gini, maksud saya gini Bang, kalau keyakinan pribadi Bang Luga, itu urusan Bang Luga, saya nggak ngurusin. Bang Luga mau ngaku nabi, mau ngaku Tuhan, mau ngaku murid Yesus, terserah. Tapi ini semua adalah teks yang bisa dipelajari. Kalau kita Wahyu, Yesus King of King, Lord of Lord, Nanti kita bisa buka. Tapi gini, saya mundur dikit dulu ya. kodek dulu Ini ya. ya, Markus 16 ayat 9 sampai 20 di sini Ayat nggak ada ya palsu. Bang ya. 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 Pertanyaan saya Bang, Hmm. kalau di dalam sebuah kitab ada ayat yang tidak asli atau palsu, menurut Bang Luga ini kitab suci bukan? Oh, bukan dong. Bukan kitab suci. Iya. Tunjukin ayatnya sama saya. Yesus berkata, akulah nabi. Tunjukin. Baik, waktu habis. Baik, waktu habis. Akulah nabi, bukan penafsiran. Ini penafsiran. Aduh. Akulah nabi. Tolong, Ini loh, Pak. tolong. Ya. Udah. Oke. Tolong. Baik, Oke, waktu habis. Terakhir ya. Baik. Tolong diam. Terakhir ya. Copy paste. Sudah Pak Insan, nanti Pak Insan. Pak Pada Insan. waktu Yesus datang yang kedua kali, di jubahnya tertulis bukan nabi, Pak. Tapi raja segala raja, bukan nabi. Masa di jubah Yesus tertulis nabi? Makanya Nah itu tuh yang biang keroknya di siapa tuh? di Ende. Bukan uskup yang tadi. Oh, Dionysius. Makanya gua nggak suka sama Katolik. Ini kerjaan kayak Kalau nggak suka Katolik, kenapa pakai Bible ini Bang? gini dong. Ini kan 66 kitab dari Katolik ini. Bukan dari Katolik, Bang. Dari mana? Disusun karena mereka punya organisasi. Mereka disusun lah. Disusun kan bukan berarti jadi pencipta kita. Mereka cuma nyusun doang, kan kanon. Iya. Pas di kanon datang si Martin Luther. Ini kayaknya nggak ada yang beres nih di kanon untuk kedua kalinya. Dibuang 8 kitab itu kan. 7. Hobbit segala macam. Oke. 7 kan. Nah, gue juga bisa bikin kanon terakhir. Gue mau kanon nih ya. Mau dikurangin berapa Bang? Sebentar. Iya makanya kalau cuma Bang Luga udah pernah lihat Tuhan? apanya? Udah Kami pernah. berdoa Tuhan Yesus datang. Seperti apa mukanya Bang? Matanya biru apa coklat? Matanya bagaikan nyala api. Kan halusinasi. Itu adalah bahasa guru untuk melawan Nabi. Karena Nabi Musa itu melihat Tuhan loh.
Gara-gara dia melihat Tuhan dia bisa nulis kitab loh. Bang, Bukan gara-gara dia mengkritik teks. Bang Luga udah pernah lihat Tuhan? Apanya? Udah pernah Kami lihat? berdoa Tuhan Yesus datang. Seperti apa mukanya Bang? Lebih ganteng dari yang di foto-foto. Dahsyat banget. Seperti siapa Bang? Seperti Jim Caviezel Oh, kalah atau semua, seperti itu kalah. William Dafoe? Salah itu. Matanya biru apa coklat? Hah? Matanya biru apa coklat? Kalau dia nyala api dahsyat banget. Serem dong kalau matanya kayak apa? Bukan, jangan salah. Rambutnya gondrong nggak? Iya. Gondrong. Seberapa? Itu yang pernah melihat nyala dari api itu salah satu teman gue. Itu kayak tahu sinar laser itu merahnya. Oh, kayak Superman kalau pas lagi sinar laser gitu. Makanya kan begini ya. Kita itu Gimana? ada yang bilang namanya isu, ada yang di sini bilang namanya Yesus. Mana yang benar? Isu apa? Kalau orang Yesus. Ibrani nyebutnya siapa Bang? Apanya? Orang Ibrani nyebut Yesus siapa? Bahasa Ibrani. Bahasa Ibraninya apa? Kalau bahasa Ibrani gue nggak tahu. Yesua. Oke. Nah, Kan yang jadi kalau masalah. Yesua itu strong number-nya nomor berapa Bang? Berapa? Nih, saya kasih tahu nih. Nih. Hmm. 3091. Bukan 3068. Bukan 3068. YHWH. Kalau 3068. YHWH, strong number-nya 3068, itu definisinya adalah nama pribadi Tuhannya bangsa Israel. Ya. Kalau Yehosua kita baca nih Bang. Yehosua itu artinya Tuhan menyelamatkan. Ya. Artinya. YHWH menyelamat. Jadi tidak mungkin strong number Oke, yang oke. berbeda dijadikan. Saya bolak-balik makanya kan Nah, kan tadi saya udah tunjukin ke Bang Luga kan. iya kan. Terjemahnya beda kan? Roh Allah dengan Pernah God's baca nggak? divine presence. Pernah baca nggak? Yohanes pernah berkata begini, Hmm. bahwa kamu nggak perlu diajarin manusia. Di dalam diri kamu ada pengurapan. Itu Roh Kudus lagi. Iya, Ya. makanya kita membaca ini, Bang. Nggak perlu yang dua-dua ini. Kenapa? Kita baca begini cara Hmm. belajar Alkitab tuh begini ya. Menurut orang Kristen. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Hmm. Banyaklah berdoa. Itu aja kita lakukan. Hmm. Pada waktu kita tidak tahu ayat ini, kita tinggal ngomong, Hmm. Tuhan, tuntun gua deh. Pakai Roh Kudus. Daripada setan-setan ini kan banyak nih. Gua nggak tahu yang mana setan. Bang mau nanya Bang. Semua juga ngaku setan. Gue bingung. Daripada gua stres mikirin yang Helenisme, orang gila ini Tuhan. Orang gila ya. Gua kan juga nggak mau susah. Berarti Bang Luga pakai kitabnya orang Bentar. gila dong. Bentar gini loh. Nggak bisa firman kita dijadiin Ya. orang. Terus pada waktu Yesus di atas kayu salib, Hmm. itu Bapak juga mati. Apanya? Bapaknya. Bapak merasakan. Mati juga Bapak, Bapak. kalau mati, yang mati itu kan cuma daging. Badan nggak bisa, roh nggak bisa mati. Oh. Firman nggak bisa mati. Bapak pun nggak bisa mati. Jadi tubuhnya Yesus Ya, itu ilahi nggak? tubuhnya. Tubuhnya Yesus Ya, ilahi nggak? ya karena Tuhan sudah memakai badannya, ya gimana ya? Badan itu Sulit. enggak gini loh. Rumahnya Luga bukan. Ya itu rumahnya doang gitu loh. Ilahi nggak tubuhnya Yesus? Yang ilahi itu adalah yang Tuhan itu, yang pencipta itu adalah firman dan roh itu. Iya. Pertanyaan saya, tubuhnya Yesus ilahi nggak? Tubuhnya Yesus, Divine nggak? tubuhnya Yesus. Hmm. Dan itulah kompilasi yang dapat admin berikan kepada kalian tentang Nabi Luga, orang yang mengaku nabi di agama Kristen ya. Dan kita nggak tahu ya konsepnya di Kristen itu seperti apa, karena ada orang yang mengaku nabi dan sepertinya dia juga punya jamaah. Jadi kita nggak tahu ya. Kalau di Islam sendiri, kalau ada yang ngaku nabi, ada yang ngaku rasul, apalagi dia ngaku malaikat, sudah pasti dibantah, sudah pasti diragukan keterangannya. Bukan diragukan lagi, tapi batal imannya, langsung menjadi kafir. Karena nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di konsep Kristen ini kita nggak tahu ya, karena konsep Kristennya seorang nabi itu seperti apa kita nggak tahu ya.
Semoga menghibur saja video ini ya, memberikan pengetahuan bahwa ada nabi baru di agama mereka gitu. Dan sepertinya kok admin belum pernah melihat pernyataan tegas dari gereja atau dari orang-orang yang mempunyai kemampuan atau kapasitas di bidang agama Kristen ini yang menganggap bahwa Luga ini kafir. Belum pernah admin melihatnya, atau admin yang memang belum pernah mendapatkan video FYP atau video dari YouTube yang mengatakan bahwa Luga ini adalah orang kafir di agama Kristen. Nggak tahu ya. Coba yang tahu dong, coba apa namanya, kasih linknya, admin dikasih linknya biar admin tahu nih bahwa ternyata di agama sebelah tuh juga ada yang namanya kafir. Maksudnya tuh orang yang mendustakan agama Kristen. Apakah Luga ini termasuk orang yang mendustakan agama Kristen atau bukan ya? Silakan ya. Admin pengen tahu aja. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Bye bye.